Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue, saya Doni Rekaizer. Pemirsa, meski memicu pro dan kontra, pemerintah sepakat membahas kebijakan meliburkan sekolah selama bulan puasa atau bulan Ramadan tahun 2025. Dalam waktu dekat, surat edaran bersama 3 kementerian akan diumumkan dan kita masih menantikan seperti apa kira-kira bentuk kebijakan dan juga aturan turunan terkait dengan kebijakan libur sekolah di bulan Ramadan ini. Termasuk kata libur juga akan kita pastikan, kita diskusikan juga. Kali ini kami mengajak Anda untuk berdiskusi dengan para pakar praktisi di bidang pendidikan yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada pengamat pendidikan Darmaning Tias, kemudian ada Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Kadarmanta Baskara Aji, dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, yang sudah terhubung semuanya melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Aji, Pak Ari, dan Kidarma, sehat? Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam. Siap, baik. Bapak-Bapak, sebelum kita mulai diskusi, mari sama-sama kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini, pemirsa. Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarannya keluar, ya. Prof, ketahuan bagaimana, Prof? Apakah Mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena sekarang kan Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci, dan ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan isinya bagaimana. Tunggu sampai pada waktunya kita opsinya setengah-setengah atau full, Prof. Ya, nanti tunggu pada waktunya, ya. Kita mulai diskusi. Saya ke Pak lalu Hadrian Irvani dulu. Pak Ari, apakah wacana ini sudah sampai ke gedung parlemen Pak, ke DPR Pak? Apa sudah didiskusikan dengan pemerintah? Ya, baik Mas Doni. Jadi wacana ini memang terus bergulir dan kami di DPR RI sampai dengan hari ini belum menerima apakah kebijakannya nanti libur atau tidak, atau seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi informasi yang beredar, baik yang disampaikan oleh Pak Muti, kemudian Pak Menko PMK beberapa waktu yang lalu, pemerintah ini kan akan mengeluarkan surat edaran. Nah, surat edaran itu insya Allah minggu depan akan disampaikan oleh Pak Menteri Dikdasmen. Nah, jadi ada beberapa kementerian yang terlibat di dalam penentuan libur Ramadan atau tidak ini. Jadi ada Kementerian Dikdasmen, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Agama, dan tentu Menko PMK. Nah, tetapi kami di DPR RI, terutama di Komisi 10, menyarankan agar bulan Ramadan ini tetap berjalan, artinya sekolah tetap berjalan, tidak libur, agar peserta didik kita atau siswa-siswa didik kita tetap produktif. Saya berpendapat bahwa Ramadan adalah bukan penghalang bagi siswa-siswi kita atau anak didik kita untuk terus menuntut ilmu, sehingga diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan belajar dan memperbanyak ibadah serta pelajaran keagamaan. Saya rasa begitu, Mas Doni. Iya, Pak Ari, memang ini kan masih simpang siur antara libur sekolah atau pengaturan waktu pembelajaran selama bulan Ramadan, begitu kan? Tapi saya setuju dengan catatan Anda. Jangan sampai Ramadan kemudian menghalangi atau mengurangi kualitas belajar. Artinya, sebagai wakil rakyat, Anda lebih setuju ini diatur waktu belajarnya atau diliburkan selama 1 bulan, Pak? Jadi ya saya lebih setuju diatur waktu belajar, kemudian komposisi pelajarannya juga di situ kan kami meminta pemerintah atau di satuan pendidikan harus lebih kreatif dan inovatif. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh, kita dianjurkan untuk penuh ibadah, sehingga tentunya untuk libur 1 bulan itu justru akan membuat anak didik kita atau siswa-siswi kita menjadi sangat tidak produktif. Nah, justru saya lebih pendapat seperti tahun-tahun sebelumnya, oke lah di awal-awal mungkin libur 3 hari, kemudian di akhir Ramadan nanti menjelang Idul Fitri juga bisa diliburkan. Nah, hari-hari selama sebulan penuh itu tentu harus diperbanyak dengan kegiatan belajar di sekolah, kemudian dan memperbanyak ibadah baik di sekolah
di rumah maupun kegiatan sosial keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal para siswa kita tersebut. Ya, baik. Saya bergeser ke Pak Aji karena mau belajar di rumah atau di sekolah ini tetap melibatkan guru atau tenaga pendidik ya. Kalau Pak Baskara Aji sendiri melihat kebijakan ini akan seperti apa Pak? Bagusnya nanti. Baik, terima kasih Mas Doni. Kalau kami teman-teman guru sebetulnya libur atau tidak libur anak-anak sekolah itu kami tetap bertugas. Karena tugas guru itu selama ini ya 24 jam. Iya. Karena kebutuhan-kebutuhan apapun anak-anak di rumah pun tetap akan nyambung dengan tugas guru. Kecuali juga tugas-tugas administrasi guru yang harus tetap hadir di sekolah. Tetapi berkaitan dengan kebijakan pemerintah, saya kira bukan usulan iya atau tidak, tapi karena tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tinggal mengedarkan gitu. Maka yang kami lakukan tentu berkaitan dengan kesiapan. Ya. Pada prinsipnya kami di PGRI sepakat kalau selama bulan Ramadan itu memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lalu terkait dengan aktivitas di bulan Ramadan supaya anak-anak tetap produktif tadi, itu kita akan kemas gitu sebetulnya yang paling baik supaya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu lebih banyak aktivitas-aktivitas yang religius, keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing anak yang ada di sekolah tersebut. Karena sekolah juga bermacam-macam, ada sekolah dengan ciri khas agama, ada sekolah negeri, dan sekolah dengan ciri khas masing-masing. Oleh karena itu tentu guru-guru akan menyesuaikan. Yang pertama tentu guru harus menyiapkan capaian pembelajaran, karena selama 1 bulan itu kalau kemudian libur, maka capaian pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan selama 1 tahun ajaran supaya tidak tertinggal. Lalu yang kedua, selama ini yang namanya bulan Ramadan itu biasanya libur awal Ramadan dan libur Idul Fitri. Betul. Awal Ramadan itu adalah 1-2 hari sebelum Ramadan sampai dengan nanti 2-3 hari setelah masuk bulan Ramadan. Kemudian aktivitas biasa sekolah walaupun dengan materi pembelajaran yang berbeda. Kemudian nanti menjelang Idul Fitri sampai dengan Idul Fitri libur lagi. Nah kalau kemudian ada wacana tadi akan diliburkan, maka tentu kami para guru harus melakukan penyesuaian-penyesuaian supaya capaian pembelajaran tidak tertinggal. Tapi saya kira kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti pesantren kilat dan lain-lain itu perlu tetap dilaksanakan di sekolah supaya anak-anak tetap mengikuti pembelajaran walaupun kemasannya itu adalah pembelajaran yang sifatnya keagamaan, religius, sehingga bisa dipakai untuk mengembangkan karakter dari para siswa. Itu Mas Deni. Ya, Pak Haji, ini kan kalau muatan utamanya adalah memberikan kesempatan atau waktu kepada peserta didik untuk sambil belajar tetap meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Lawang guru kan juga puasa, Pak. Yang puasa ya, apa guru nggak dipikirin juga bagaimana cara meningkatkan nilai-nilai ibadahnya sambil ngajar gitu, Pak Haji? Ya, kalau kemudian guru di sekolah membantu siswa, mengajar siswa untuk beribadah, tentu guru kan juga sekaligus melakukan ibadah ya, untuk memberi pembelajaran. Seperti tadi disampaikan, guru tidak pernah berhenti untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak, baik sedang di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah bagi anak-anak itu. Ada yang memang sengaja kemudian guru itu memberikan pembelajaran melalui gadget gitu ya, memberikan materi-materi yang secara online dan seterusnya. Tetapi juga pada saat Ramadan selama ini yang dilakukan oleh para guru adalah baik guru agama maupun guru non-agama itu tetap memberikan materi pembelajaran yang sifatnya memang berbeda dari biasanya, lebih banyak yang religius. Jadi saya kira kita tidak boleh menghentikan proses pembelajaran walaupun pada bulan puasa. Justru pada bulan puasa itu adalah menjadi titik balik kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga karakter anak-anak, baik yang sedang ada di sekolah maupun yang sedang ada di rumah, tetap harus dalam jangkauan guru.
Ya, saya setuju. Kalau pendidikan karakter ini mungkin yang harus kita tambah dan perbanyak ya. Saya ingat zaman dulu kan di taman siswa itu kan diajarkan. Ya mudah-mudahan ini bisa menular ke pendidikan-pendidikan lain. Saya bergeser ke Ki Dharma. Ki Dharma, ini kan kita masih menunggu aturan mainnya seperti apa dan kesepakatan 3 menteri. Tapi catatan Anda terkait dengan program yang belum dilaksanakan ini seharusnya sebaiknya seperti apa, Ki Dharma? Iya, terima kasih Mas Doni. Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Lalu dan Pak Aji. Jadi sebetulnya aturan yang ada sekarang ini sudah tepat bahwa libur di awal dan di akhir Ramadan dan kemudian ada pengurangan waktu tatap muka. Katakanlah misalnya dalam seharinya itu 45 menit per jamnya dikurangi menjadi 35 menit misalnya, itu sudah merupakan langkah tepat. Sebab kalau misalnya libur total itu sebetulnya malah merepotkan baik orang tua maupun murid sendiri. Orang tua terutama yang tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mengarahkan anaknya memanfaatkan hari libur itu. Karena kita harus sadari bahwa kondisi daerah itu berbeda-beda. Ada daerah yang memang di situ banyak pondok-pondok pesantren, sehingga pada saat libur anak-anak itu bisa ikut program di pesantren. Tetapi kalau di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang tidak memiliki kultur keagamaan yang tinggi, ketika libur itu malah mereka bingung. Orang tua juga bingung, anak juga bingung. Dan sebetulnya kan kita sudah punya pengalaman saat ini. Jadi kalau kita flashback ya, sampai tahun 78 itu kan memang liburnya setahun. Liburnya satu bulan penuh. Pak. Waduh, kalau setahun tinggal kelas, Pak. Iya, makanya sorry saya koreksi, satu bulan penuh pada saat puasa. Kemudian ketika Pak Daud Yusuf menjadi Menteri Pendidikan, itu dikoreksi seperti yang kita jalani sekarang ini, libur di awal dan di akhir bulan puasa. Di era Gus Dur juga sempat ya, Ki Dharma ya? Ya? Di era Gus Dur kan 1 bulan ya? Iya, makanya di era Gus Dur dimulai lagi libur 1 bulan, tetapi pas Ibu Megawati waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Malik Fajar dikoreksi lagi seperti yang kita jalani sekarang. Ya. Jadi artinya kalau sudah beberapa koreksi berarti mungkin yang sekarang ini sebetulnya sudah tepat, gitu. Sehingga menurut saya oke lah sudah ada pembicaraan di tingkat kementerian, tapi saya kira sebaiknya itu bagian dari otonomi daerah maupun otonomi sekolah gitu. Jadi dan di Aceh sekarang ini kan sebetulnya juga libur sebulan penuh gitu, dan keluarnya juga sama, orang tua justru bingung karena anaknya lebih banyak main HP dan tidur gitu ya. Nah, jadi itu pengalaman yang sudah ada itu sebaiknya dipakai sebagai bahan refleksi. Kalau menurut saya sih sebaiknya yang ada saat ini dipertahankan, tinggal kalau misalkan program peningkatan ketakwaannya itu kurang, itu yang ditingkatkan. Tetapi bersekolah setengah hari itu saya kira itu perlu pilihan moderat ya. Baik, Ki Dharma. Bapak-bapak sekalian, kita juga akan menyimak apa saja komentar dari beberapa tokoh berikut ini melalui tayangan grafis. Saya ajak Anda sama-sama menyaksikannya. Ya, yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa sebetulnya libur itu memang sudah dilakukan di lingkungan pondok pesantren, tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang dalam wacana. Ini statement disampaikan akhir tahun 2024, belum lama ini. Kalau di pesantren memang liburnya banyak ya, tapi bukan berarti libur belajar ya. Kemudian Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, menyampaikan setuju. Tetapi poin penting bagi Muhammadiyah adalah Ramadan itu sebenarnya dijadikan arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan karakter. Nah, ini sejalan dengan statement dari bapak-bapak semua tadi. Lalu Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, malah tidak setuju, ya, karena libur Ramadan itu belum jelas konsepnya. Oke, ini karena konsepnya belum jelas, tetap saja
jalan, kegiatan belajar mengajar, tidak perlu libur, maksudnya puasa tidak menghentikan semua kegiatan. Ini juga sejalan sebenarnya dengan pernyataan dari bapak-bapak semua, ya kan? Nah, Pak Ari, ini kalau pemerintah sendiri belum satu kata, ya belum ketemu DPR juga, kira-kira nanti SKB menterinya akan seperti apa prediksi Anda, Pak Ari? Ya, Mas Doni, jadi informasi yang terakhir memang kami dapat bahwa SE nanti ya tentu mengakomodir semua. Jadi kan biasanya Pak Muti ini di beberapa kesempatan ketika akan mengeluarkan kebijakan, beliau kadang melontarkan isu kemudian tentu untuk mencari pendapat dari masyarakat kita, terutama para stakeholder pendidikan. Ngecek ombak dulu ya Pak ya? Nah, cek ombak lah. Jadi Pak Putri kan dari beberapa kesempatan ini banyak hal lah beliau misalnya UN, PPDB dan sebagainya dicek dulu itu. Padahal itu belum merupakan satu kebijakan. Tetapi ini kan belum diumumkan, belum diputuskan secara resmi. Surat edaran juga minggu depan akan dikeluarkan. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Aji, oleh Pak Ki Dharma tadi, ya tentu kami sepakat. Nah, sekarang persoalannya adalah apa sih yang menyebabkan pendapat bahwa libur 1 bulan itu harus dilaksanakan seperti itu. Padahal selama ini Ramadan ini kan tidak menghalangi kita untuk berkegiatan. Betul. Malah kalau anak-anak kita, kalau misalnya dibiarkan 1 bulan penuh di rumah, maka itu akan sangat tidak produktif sama sekali. Dulu pada zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden, itu kan memang ada libur 1 bulan, tetapi 1 bulan itu bukan berarti berdiam diri di rumah. Masing-masing sekolah pada itu berinovasi, berkreativitas untuk membuat pesantren kilat. Kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat di tempat tinggal mereka. Sehingga urgensinya juga kita melihat tidak terlalu tidak terlalu penting lah kalau misalnya libur dalam 1 bulan. Nah, sehingga tetap kami mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Mendikdasmen, Kementerian Agama, kemudian Mendagri agar betul-betul mempertimbangkan lagi. Dan moga-moga nanti surat edaran itu tidak mewajibkan siswa libur dan berdiam diri di rumah selama 1 bulan. Nah, itu. Iya. Saya juga mencatat tadi yang disampaikan Ki Dharma ya, Pak Ari, bahwa kalau kebijakan ini dulu di era Gus Dur sudah pernah dilaksanakan, kemudian diperbaiki dan tidak pernah dipakai lagi. Artinya secara evaluasi tidak tepat atau tidak cocok ya. Bapak melihat ini akan menjadi seperti apa nanti? Apakah blunder, bias, atau ya udah kita kembali ke hitoh yang sekarang aja, Pak Ari? Iya. Jadi saya sih berharap karena memang kalau kita lihat Pak Prabowo hari ini kan beliau gencar sekali tuh concern terhadap dunia pendidikan. Jadi apapun untuk kepentingan pendidikan beliau iakan. Jadi semua program-program untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, ya insya Allah beliau akan pasti iakan. Nah, tetapi dalam hal ini untuk libur yang menjadi tanda tanya besar kita hari ini, terutama para orang tua, kemudian para siswa-siswa kita, pada kesempatan ini kami menyarankan agar ya tidak ada urgensinya kalau menurut kami terkait dengan bulan itu. Ya bagi kami ya tetap saja masuk belajar, kemudian apakah nanti skema pembelajarannya dirubah, waktunya mungkin untuk pembelajaran umum dikurangi, kemudian ditingkatkan lagi untuk pendidikan keagamaan. Nah, karena betul yang disampaikan Pak Haji tadi bahwa siswa-siswi kita ini kan tidak hanya beragama Islam, ada juga dan banyak non-Muslim. Nah, ini juga perlu menyesuaikan ketika nanti yang beragama Islam meningkatkan pendidikan keagamaan sesuai dengan agamanya, dan tentu bagi siswa-siswi yang non-Muslim juga sesuai dengan agama masing-masing. Nah, ya itu prinsipnya bagi kami seharusnya kata libur itu betul seperti yang disampaikan Pak Mukti tadi, jangan menggunakan kata libur tetapi pembelajaran selama Ramadan. Nah, ini yang harus jadi pemikiran kita bersama, baik pemerhati pendidikan, kemudian Mendikdasmen, Menteri Agama, dan Mendagri. Nah, masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat, kemudian para pengamat, para ahli-ahli pendidikan, termasuk Pak Haji, termasuk Pak
Ki Dharma tadi menjadi hal yang sangat penting karena beliau-beliau ini kan tokoh-tokoh pendidikan yang luar biasa yang sudah banyak berkontribusi terhadap dunia pendidikan kita di tanah air. Nah, sehingga sekali lagi saya menyatakan bahwa libur 1 bulan penuh itu dalam kondisi kita hari ini sangat tidak urgent, sangat tidak penting. Baik, baik. Memang kalau dengar kata libur itu kesannya kan tanggal merah, leha-leha, malas-malesan ya. Padahal sebenarnya yang diatur ini kan waktu belajarnya ya, Pak. Libur itu kan tidak belajar. Tidak belajar. Nah, kan itu, libur itu tidak belajar. Itu yang definisi libur kita hari ini. Ya, baik. Saya bergeser kembali ke Pak Aji. Pak Aji, sebelum rehat, saya mengingatkan juga bahwa kita sebelumnya kan belajar waktu kita dalam masa COVID ya. Ada pembelajaran secara hybrid begitu. Ada online, kemudian ada onsite. Jadi tatap muka, waktunya diatur, dibagi kemudian dengan tatap muka melalui daring begitu. Mungkinkah konsep itu yang bisa diterapkan nanti, paling tidak ini cara moderat untuk tidak mengurangi kualitas belajar anak-anak. Pendapat Anda, Pak Aji? Ya, baik. Jadi kita memang seperti tadi Pak Lalu Adrian menyampaikan, kita itu Pak Ki Dharma juga sudah menyampaikan. Kita ini sudah punya pengalaman yang katam gitu ya. 1 bulan tidak ada pembelajaran di sekolah, tapi kemudian kembali awal dan akhir gitu ya. Kemudian kita juga sudah punya pengalaman pembelajaran di rumah, gurunya tetap mengajar tetapi dengan cara online gitu. Ini sudah kita lakukan. Oleh karena itu saya kira kami di PGRI pada prinsipnya tidak akan terkaget-kaget itu keputusannya apapun. Tetapi istilah libur, tadi saya sepakat Pak Lalu Adrian ya. Libur itu kemudian terkesan nomenklaturnya terkesan tidak ada aktivitas apa-apa. Libur itu ya kemudian liburan. Betul. Itu. Padahal 1 bulan itu sayang kalau kita lepas sama sekali dari proses pembelajaran. Kalau saya lebih sepakat adalah pembelajaran di bulan puasa gitu ya namanya. Pembelajaran di bulan puasa, lalu kita sesuaikan kegiatan-kegiatan itu. Tadi Ki Dharma juga menyampaikan, berikan otonomi bagi daerah dan sekolah. Karena masing-masing daerah punya ciri khas masing-masing. Betul. Masyarakatnya lebih cenderung banyak yang beragama Islam, ada yang bukan gitu. Ini tentu agak berbeda secara daerah, baik itu daerah kabupaten, kota, daerah provinsi, tetapi juga berikan otonomi kepada sekolah. Sehingga kalau kemudian muncul peraturan menteri, itu adalah hal-hal yang sifatnya universal, hal-hal yang sifatnya general, tidak harus terlalu detail, sehingga sekolah dan daerah punya kewenangan untuk bisa mengatur sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena selama ini juga begitu, bahkan di sekolah pun guru-guru itu diberi kewenangan untuk bisa memberikan materi pembelajaran disesuaikan dengan bulan Ramadan. Ini saya kira hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, tetapi saya juga sepakat selama ini Pak Menteri kayaknya juga sangat memperhatikan masukan dari banyak pihak dalam rangka untuk finalisasi terhadap kebijakan bagaimana pembelajaran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kebijakan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sesuai dengan kondisi di Indonesia yang memang beragam, dan itu tadi jangan sampai ada libur 1 bulan pembelajaran di bulan puasa. Itu Mas Dani. Baik Pak Haji, Bapak-Bapak sekalian, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni Kaiser mengajak Anda berdiskusi terkait dengan wacana libur sekolah selama Ramadan. Ya, sebelum melanjutkan diskusi dengan narasumber, Bapak-Bapak sekalian, mari kita simak dulu ada beberapa pernyataan dari warga berikut ini. Pak, buat libur bulan puasa, ya alasannya karena lebih bisa ke fokus ibadah bulan puasa. Ini sekalian bantuin orang tua, soalnya orang tua juga, saya juga jualan takjil kalau bulan puasa. Jadi setuju ya? Iya, setuju. Setuju aja sih. Soalnya juga pasti kalau libur sekolah kan juga lebih nggak capean juga pastinya. Lebih banyak kegiatan di rumah gitu.
biar bisa bantu orang tua juga. Karena kan kalau sekolah pasti capek kan, bolak-balik gitu. Buat berangkat sekolah, pulang sekolah gitu pasti capek kan. Jadi kalau misalnya diliburin jadi enak aja gitu buat santai-santai di rumah. Kurang setuju ya, soalnya itu kan jatuhnya anak-anak kebanyakan main, apalagi sekarang anak mana sih yang nggak gadget, itu udah nomor 1. Mendingan lebih baik sekolah masuk seperti tahun-tahun kemarin. Berarti alasannya apa? Tidak setuju ya? Ya tidak setuju karena anak kebanyakan waktunya tuh diisi dengan main rata-rata, walaupun kita juga dari segi orang tua udah nyuruh belajar atau yang lainnya tetap pasti di pikirannya udah main-main aja. Ya sangat setuju lah ya, setuju karena tuh anak-anak ya bisa fokus juga puasanya, dan yang pastinya tuh dari zaman ke zaman itu udah pasti dikasih tugas juga kan, buku misalkan seperti zaman-zaman saya. Yang namanya murid peserta didik pasti setuju dong kalau libur 1 bulan. Tapi yang pusing nih bapak-bapak, orang tua kayak saya ini kan, mungkin waktu saya di era Gus Dur dulu misalnya libur sebulan, seneng, niatnya bantu orang tua. Niatnya loh, tapi nggak juga bantu orang tua, malah sibuk main sendiri gitu. Ki Dharma, ini jangan lupa Ki Dharma, orang tua itu yang bekerja kan juga sebenarnya merasa terbantukan ketika waktu pagi sampai siang itu setengah hari itu anak-anaknya di sekolah. Jadi orang tua yang kerja juga tetap produktif. Lah kalau anaknya di rumah, belajar di rumah, kadang orang tua juga merasa nggak konsentrasi bekerja. Moderatnya seperti apa kira-kira Ki Dharma? Jalan tengahnya nih. Sebetulnya tadi kalau kita menangkap dari wawancara murid tadi, libur full 1 bulan itu menjadi kesempatan untuk membantu orang tua. Jadi sebetulnya target bahwa libur full 1 bulan supaya meningkatkan ibadahnya ternyata juga meleset kan, karena dan itu saya yakin memang kelompok menengah ke bawah, apalagi kan saat puasa itu kan menyiapkan persiapan untuk Idul Fitri. Jadi mengumpulin uang untuk Idul Fitri. Jadi ya disyukuri karena anak bisa fokus membantu orang tua. Tapi target dari pemerintah supaya meningkatkan ibadahnya itu menjadi meleset gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan Ibu Wali Murid tadi itu juga benar. Kekhawatiran selama ini adalah dengan adanya HP itu memungkinkan murid-murid itu lebih banyak main HP daripada misalnya beribadah dan sebagainya. Nah, yang disampaikan oleh Menteri Agama tadi bahwa kalau di pondok pesantren libur itu justru terbalik. Jadi kalau selama ini di pondok itu kan murid-murid itu di pondok ya. Nah, pada saat puasa, mereka ini pulang ke rumah masing-masing, gitu loh. Jadi memang berhenti libur, tapi karena mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, kalau pelajar ini saya kira agak repot, beda sekali lah gitu karakternya, karena kalau pelajar kan sebetulnya ada target-target kurikulum. Dan sebetulnya nanti ini yang problematik adalah sekolah-sekolah yang non-muslim misalnya ya. Kalau mereka libur ya ngapain? Karena mungkin sebagian muridnya tidak puasa mungkin ya. Tapi kalau mereka nggak libur, mereka bisa menjalankan pembelajaran secara biasa. Nah ini kan akan menimbulkan timpangan. Jadi sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama ini bisa menyelesaikan kurikulumnya lebih cepat. Sekolah yang negeri maupun swasta lainnya itu menjadi tertinggal. Jadi sebetulnya ada problematik terhadap bakal timbulnya ketimpangan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu akibat kebijakan peliburan sekolah itu. Jadi saya sepakat dengan Pak Lalu maupun Pak Aji bahwa yang kita perlukan adalah pengaturan pembelajaran di saat bulan puasa. Jadi bukan libur di bulan puasa, tapi pengaturan pembelajaran di saat bulan puasa. Kira-kira itu Mas Doni. Ya, ini mungkin apa kebijakannya ya sebenarnya terkait dengan kebijakan waktu pembelajaran khusus kali ya.
Ki Dharma ya. Artinya khusus itu kalau bagi sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam misalnya, maka program Ramadannya itu ditambah. Sementara misalnya bagi sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, atau wilayah-wilayah lain yang mungkin peserta didiknya banyak yang agama Nasrani dan sebagainya, mungkin tetap di bulan Ramadan itu waktunya sama dengan sekolah yang lain, tapi pembelajaran sesuai dengan agamanya yang ditambah. Artinya kan tidak harus bicara spesifik Islam dan Ramadan, begitu Ki Dharma ya? Teorinya begitu, tapi prakteknya enggak lah. Tetap akan nanti yang tidak menjalankan puasa ya akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Gitu. Oh, berarti kembali kepada jadwal umum begitu ya? Mata pelajaran umum. Iya, betul. Oke. Ya, makanya itu harus dipertimbangkan betul. Tapi kan ini masih ada kesempatan. Kan belum RDP dengan Komisi 10. Ya. Kita berharap nanti teman-teman Pak Lalu itu akan lebih mengarahkan kepada pengaturan pembelajaran di bulan puasa, bukan libur puasa. Kira-kira gitu ya Pak Lalu, kita titipkan Pak Lalu sajalah supaya dibahas tuntas nanti ya. Sampai ke Pak Menteri. Betul. Tapi Pak Ari, apakah sudah ada jadwal membahas masalah ini dengan pihak terkait dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan lain-lainnya? Ya, memang untuk raker dengan Pak Mendikdasmen, kami sudah menjadwalkan insya Allah tanggal 22 Januari. 22. Banyak yang akan dibahas terkait dengan update pendidikan kita, program-program di bidang pendidikan, serta kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan kita hari ini. Masuk di situ ada libur puasa atau tidak ini ya tentu kita akan bahas. Karena itu sebabnya Pak Mendikdasmen di beberapa wawancara hari ini maupun kemarin kan menyampaikan akan mengumumkan surat edaran itu minggu depan. Ya, kemungkinan setelah kami dan jajaran Menteri Dikdasmen beserta seluruh jajaran akan melaksanakan rapat kerja. Nah, ada satu hal penting tadi Mas Doni yang disampaikan oleh Pak Haji maupun Pak Dharma bahwa sebaiknya surat edaran ini juga menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Itu saya sangat sepakat sebenarnya. Setuju. Nah, tinggal bagaimana substansi pelajaran maupun substansi ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan itu tetap masuk gitu. Jadi kalau tadi dicontohkan tentu di NTT, di Bali, kemudian di Sulawesi Utara tidak sama dengan di Nusa Tenggara Barat misalnya di tempat saya, kemudian di Jawa Timur yang mayoritas Muslim, kemudian di beberapa tempat lainnya. Jadi pemerintah harus memikirkan itu juga, dan tentu kebijakan yang paling moderat, yang paling pas menurut saya adalah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masing-masing. Seperti itu. Iya, setuju. Nah, ini pertanyaannya, saya bergeser ke Pak Aji. Pak Aji, yang penting itu kan sebenarnya kan kualitas pendidikannya, bukan durasi atau waktu belajarnya. Nah, bagaimana para pendidik atau guru kemudian dalam tanda petik ya, berkreasi, kreativitas dengan durasi waktu yang dikurangi misalnya, tetapi target, output, dan kualitas pendidikan itu tetap terjaga, Pak Aji? Ya, jadi selama ini memang sudah ada agenda atau jadwal akademik gitu ya, yang kita susun bersama-sama supaya capaian pembelajaran selama 1 tahun itu bisa kita capai. Karena dengan waktu yang lebih pendek tentu strategi pembelajarannya berbeda dengan waktu penuh gitu kan. Nah, oleh karena itu tentu kalau kemudian ada perubahan jam pelajaran dalam 1 tahun, maka teman-teman guru harus mengatur strategi baru. Apa yang harus dilakukan dengan ketersediaan waktu yang berkurang 1 bulan. Kalau misalnya keputusannya itu libur, maka kemudian ini harus dilakukan penyesuaian supaya capaian pembelajaran di akhir tahun itu bisa tercapai. Capaian pembelajaran tentu bukan hanya dalam rangka mengikuti ujian nasional atau yang lain, tetapi juga karena memang ada kewajiban guru untuk menyampaikan materi pembelajaran selama 1 tahun itu secara tuntas. Jangan sampai kemudian anak-anak naik kelas atau lulus itu belum mendapatkan materi pembelajaran yang seharusnya didapat di 1 tahun tertentu gitu. Nah, ini tentu harus ada strategi
baru yang dilakukan oleh teman-teman guru. Tapi tidak usah khawatir karena kawan-kawan guru untuk melakukan hal seperti itu sudah biasa. Hanya saja kemudian karena ada perbedaan-perbedaan, maka tadi kembali kepada bagaimana masing-masing sekolah dan daerah itu bisa bersama-sama mengatur gitu ya. Karena otonomi atau kewenangan yang ada di sekolah dan di daerah itu tentu akan memberikan dampak yang positif kalau kemudian diberikan kewenangan itu. Bagaimana kita mengatur jamnya, kita mengatur kegiatannya selama bulan Ramadan, sehingga kalau kemudian di pondok pesantren itu anak-anak atau santri itu pada pulang, maka bisa saja sekolah itu bekerja sama dengan pondok pesantren terdekat. Misalnya saja, ini supaya ada, kita sepakat di bulan Ramadan itu berbeda dengan di bulan-bulan lain proses pembelajarannya. Ini akan menarik bagi anak-anak karena anak-anak itu senang dengan hal-hal yang sifatnya baru, yang lebih banyak kreativitas gitu. Nah, kemudian sekarang ada nuansa pembelajaran baru di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ini tentu akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah karena kemudian anak-anak lebih kreatif, guru lebih kreatif dan lebih menarik. Yang namanya tertarik dengan materi pembelajaran itu akan daya serapnya lebih baik. Walaupun itu tadi saya kira kita sepakat bahwa proses pembelajaran di bulan Ramadan ya lebih baik kalau kita kemudian lebih mengutamakan bagaimana pendidikan keagamaan itu ditingkatkan supaya anak-anak lebih mendalam ilmunya, di karakternya juga menjadi lebih baik sehingga pada kesempatan-kesempatan berikutnya setelah bulan Ramadan anak-anak akan meningkat karakternya menjadi lebih baik, semangatnya juga tetap terjaga. Ya, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kita tengah diskusi terkait dengan rencana atau wacana libur sekolah selama Ramadan. Saya kembali dengan narasumber kita, ada Kidara Madingtyas, ada Baskara Aji, kemudian ada juga anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Pertanyaan yang sama Bapak-Bapak, tapi saya ingin meminta respon dari masing-masing Bapak semua. Kalau soal sekolah, itu kan sebenarnya kurikulum sudah ketahuan, jadwal sudah ketahuan, kalender akademik sudah ketahuan. Bulan Ramadan juga dari tahun ketahuan, sudah ketahuan jadwalnya. Lah kok sekarang tiba-tiba mau ada kebijakan, ujuk-ujuk kebijakan ujuk-ujuk. Lah ini saya bingung, masalahnya di mana? Jadwalnya, kurikulumnya, menterinya, pejabatnya, atau apa? Saya minta pendapat Bapak-Bapak. Saya mulai dari Kidarma, silakan. Ya, baik Mas Doni. Jadi kalau kita telisik dari munculnya wacana ini kan berasal dari Kementerian Agama. Nah, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kelihatan merespon saja gitu. Tetapi kalau kita belajar dari pendahulunya yaitu Pak Malik Fajar, pasti Pak Abdul Mufti itu sebetulnya lebih cenderung pengaturan pembelajaran pada saat bulan puasa gitu. Ya. Tetapi kan tadi sudah dikatakan bahwa ini dibicarakan antar kementerian gitu. Jadi saya kira memang sumber wacana ini tidak dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan dari Kementerian Agama. Nah, saya juga kalau kita telisik kembali, sebetulnya yang melontarkan pertama kali adalah Wakil Menteri Agama. Nah, kita sebetulnya tidak tahu persis apa motifnya gitu, tetapi sebetulnya hal ini tidak perlu menjadi lagi karena tadi kita sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Apalagi kita juga belum tahu benefit apa sih sebetulnya yang akan diperoleh. Kan baru asumsi kan atau baru harapan saja bahwa anak akan meningkatkan iman ketakwaannya dan sebagainya, itu kan baru asumsi dengan lebih kusuk dalam menjalankan ibadah. Tetapi kalau yang sudah terbukti ya seperti daerah-daerah yang sudah melakukan kegiatan libur di bulan puasa kan malah kurang produktif. Nah, ini saya kira yang harus perlu menjadi pertimbangan
kita semua, karena ya itu kita titipkan aja kepada Pak Lalu dan teman-teman Komisi 10 supaya kembali kondisi yang ada saat ini dipertahankan. Tinggal apa yang perlu diperkuat itu yang perlu ditingkatkan. Saya kira itu saja, Mas Doni. Ya, siap. Baik, menarik. Untuk Pak Lalu dan kawan-kawan. Ya, baik. Kalau Pak Ari sendiri bagaimana komentarnya? Kalau tadi Ki Dharma mengutip ini kan usulan dari Menteri Agama. Kan Menteri Agama kita kan bukan Menteri Agama Islam kan, tapi Menteri semua agama gitu kan. Silakan Pak Ari komentarnya. Iya, saya sepakat ya. Memang ini kalau kita melihat dari sisi substansinya memang sangat tidak substansial sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah puasa selama bulan Ramadan itu akan mengganggu fisik kita atau fisik anak-anak lah dalam hal ini kan. Kemudian apakah akan mengganggu juga konsentrasinya untuk belajar? Tidak juga gitu. Jadi tidak ada hal-hal penting, hal-hal urgent yang menjadi suatu alasan untuk meliburkan sekolah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, yang kedua adalah tujuan pendidikan kita ini kan betul-betul untuk meningkatkan kualitas untuk menciptakan generasi yang unggul. Jangan sampai nanti Ramadan dijadikan alasan untuk tidak mencapai target dan tujuan kita itu. Nah, jadi saya tetap pada pendirian bahwa kita sebaiknya moderat. Toh tahun-tahun sebelumnya juga dengan masuk selama bulan Ramadan, kemudian dan liburnya itu kan pasti ada. Tadi disampaikan juga oleh Pak Haji bahwa 3 hari atau 4 hari di awal-awal Ramadan itu kan pasti libur karena untuk menyesuaikan yang tadinya di bulan-bulan sebelumnya selain bulan Ramadan kan aktivitas rutinnya sudah ada. Nah, tiba-tiba bulan Ramadan yang harus bangun sahur, kemudian menunggu sholat subuh, tentu ada penyesuaian waktu. Nah, mungkin hal-hal mengenai teknis penyesuaian waktu, kemudian kebiasaan di masing-masing daerah kan juga berbeda-beda. Sehingga yang terpenting adalah pemerintah juga perlu mempertimbangkan kearifan lokal dari masing-masing daerah kita. Nah, yang menjadi substansi dari pelaksanaan bulan Ramadan itu yang sering disampaikan oleh beberapa masyarakat kita maupun para ahli-ahli dan para pengamat-pengamat adalah ibadahnya ditingkatkan. Ya betul, ibadahnya ditingkatkan, tetapi jangan pula untuk mengurangi mata pelajaran atau pengetahuan lain yang harus mereka dapatkan di sekolah. Nah, ini yang menjadi hal sangat penting. Nah, jadi saya rasa substansi untuk kita libur selama 1 bulan itu dalam kondisi kita hari ini sangat tidak kita bisa pikirkan dengan logis gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya itu. Iya, itu nanti tolong ditanyakan Pak kalau ketemu Menteri Pendidikan Dasar Menengah ya. Itu titipan pertanyaan kami. Pasti Mas Doni, pasti. Iya, pasti karena sudah banyak kita persiapkan ini. Iya, oke. Saya bergeser ke Pak Haji. Jangan lupa Pak Haji bahwa belajar itu juga kan bagian daripada ibadah. Nah, dari perspektif pendidik atau guru sendiri, Anda melihat kebijakan seperti apa? Oke, Mas Doni. Jadi belajar itu sebagian dari ibadah dan mengajar itu juga sebagian dari ibadah. Gitu ya, itu teman-teman guru. Hal yang harus kita ingat bersama bahwa biasanya perubahan kebijakan itu kalau terjadi atau ada permasalahan pada saat kebijakan itu sudah dilaksanakan. Nah, saya tidak melihat bahwa bulan Ramadan itu hanya diberikan libur pada awal dan akhir bulan Ramadan itu tidak menimbulkan masalah. Nah, kalau tidak menimbulkan masalah, kenapa kita harus berganti-ganti gitu ya? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di setiap keluarga itu berbeda. Ada keluarga yang memang karena kesibukannya dan tidak ada keluarga lain yang ada di rumah, banyak loh anak-anak itu kalau di rumah di siang hari itu kemudian sendiri, tidak ada keluarga yang memantau. Padahal maksudnya kalau anak-anak itu sedang ada di rumah, maka pembelajaran itu berganti ada di orang tuanya. Tapi orang tua yang bekerja full itu kemudian tidak bisa memantau anak-anak, maka kegiatan anak-anak juga tidak terpantau oleh orang tua maupun oleh sekolah. Tetapi kalau kemudian mereka itu bersekolah selama bulan Ramadan, tetapi aktivitasnya kita batasi, misalnya saja ya karena harus sahur pada
pagi hari ya tentu kita masuknya yang biasanya jam 7 kita menjadi masuk jam 8. Pulangnya yang biasanya jam 2 siang berubah menjadi jam 1 siang atau kita sesuaikan seperti apa, itu saya kira hal yang wajar dilakukan. Nah ini yang kemudian harus kita pahami bahwa proses pembelajaran di sekolah itu juga bagian dari andalan orang tua untuk bisa menitipkan anaknya supaya diasuh secara baik di sekolah. Saya yakin kalau di sekolah anak-anak itu akan melakukan hal-hal yang dalam pantauan guru, dalam pantauan sekolah. Tetapi kalau dia kemudian di rumah, tidak semua keluarga itu siap untuk melakukan pengasuhan karena mereka punya kesibukan masing-masing. Dipasangin CCTV, Pak. CCTV tiap rumah, nanti kepala sekolah ngontrol. Ya. Tapi kita hari ini punya Pak Lalu yang kita bisa menitipkan pesan pada saat di raker dengan kementerian, itu mudah-mudahan bisa diambil keputusan yang terbaik ya Pak Lalu ya. Ya Pak Haji, siap. Baik. Terima kasih Mas Doni. Ya, Bapak-bapak, saya ingin tambahkan sedikit Mas Doni. Ya, silakan. Sekaligus untuk mengakhiri diskusi kita, saya memberikan kesempatan bagi Bapak-bapak untuk closing statement. Paling tidak ada solusi yang komprehensif agar nanti wacana ini, termasuk kalau sudah dibawa ke DPR, Pak Lalu bisa sampaikan kepada Menteri Dikdasmen dan juga menyerap aspirasi dari banyak masyarakat termasuk pakar-pakar pendidikan malam hari ini. Dari Ki Dharma, silakan sekaligus closing statement Ki. Iya, oke. Jadi nyambung yang disampaikan Pak Haji, sebetulnya banyak anak-anak kita ini yang menjadi anak yatim atau yatim piatu semu. Jadi orang tuanya sebetulnya masih ada, tetapi mereka tinggal tidak dengan orang tuanya, entah dengan neneknya, entah dengan pamannya, entah dengan begitu. Nah, anak-anak semacam ini sebetulnya justru akan mengalami kebingungan pada saat libur penuh dalam 1 bulan karena mereka juga belum tentu memiliki fasilitas untuk belajar yang bisa mengisi kekosongan mereka saat libur, dan mereka juga tidak punya pembimbing untuk pembelajaran. Dan kita kan harus tahu bahwa negeri kita ini beragam sekali, ada daerah pesisir, daerah pedesaan, daerah perkotaan gitulah yang siap untuk menghadapi libur panjang dalam 1 bulan. Itu adalah satu, itu daerah-daerah yang basis keagamaannya kuat. Ya. Kedua, perkotaan tapi juga yang kelas menengah. Kalau kelas bawah itu nggak siap gitu karena mereka kalau misalnya katakanlah akan mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok kan juga butuh ekstra biaya ekstra. Nah ini saya kira yang harus perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, baik. Closing statement Pak Ari, silakan Pak, singkat Pak. Baik, jadi tentu harapan kami adalah Pak Mendikdasmen, Pak Menteri Agama, serta Pak Mendagri untuk betul-betul mendengar, menyerap aspirasi dari masyarakat kita, baik orang tua murid, kemudian para pemerhati, para pengamat, para tokoh-tokoh pendidikan kita terkait dengan urgensi dan substansi dari yang dikatakan libur Ramadan. Tapi pada prinsipnya saya pribadi, bahkan saya yakin teman-teman di Komisi 10 juga agak kurang sepakat dengan bahasa libur. Kemungkinan nanti apakah itu bahasanya adalah pembelajaran selama bulan Ramadan atau pengaturan waktu belajar selama bulan Ramadan, kemudian pengaturan materi pelajaran selama bulan Ramadan, apakah nilai pelajaran keagamaannya lebih tinggi persentasenya dibanding pelajaran umum, ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan betul-betul mendengar keluhan, mendengar saran, mendengar pendapat dari masyarakat. Masyarakat kita hari ini, termasuk Pak Haji tadi, termasuk Pak Dharma tadi. Nah tentu itu harus didengar agar menjadi sebuah kebijakan yang bagus. Jangan sampai salah mengambil kebijakan yang pada akhirnya tujuan utama dari pendidikan kita itu tidak dapat tercapai. Saya rasa begitu. Ya, baik. Saya ke Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik, mengambil keputusan atau kebijakan di tingkat nasional di Indonesia itu memang tidak mudah. Jadi kita paham Pak Menteri itu tidak mudah mengambil keputusan karena Indonesia itu beragam, Indonesia itu luas, Indonesia itu bermacam-macam suku agama,
budaya dan lain-lain berbeda-beda. Tetapi hal yang harus kita pahami bersama bahwa proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Karena proses pembelajaran itu hal yang harus selalu berkelanjutan, tidak boleh terhenti. Libur terlalu panjang tentu akan menjadi stagnan terhadap kemajuan pembelajaran bagi anak-anak. Oleh karena itu, bagaimana daerah dan sekolah itu diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pembelajaran di bulan puasa. Tapi apapun nanti keputusan yang diambil oleh Pak Lalu dan kawan-kawan bersama dengan pemerintah, kami para guru siap untuk menyesuaikan, sehingga mohon kalau begitu sudah ada keputusan sosialisasikan segera, sehingga pada saatnya nanti para guru sudah siap untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, tetap menyukseskan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita. Siap. Terima kasih. Ya, baik. Pak Aji, matur nuwun. Ki Dharma, terima kasih. Dan juga Sami-sami, Pak. Lalu, Tampi Asih, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita, sekaligus juga mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.